Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat di pagi hari ini? Harus semangat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang ibu absen dulu aja. Alhamdulillah, hari ini murid-murid ibu hadir semua. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Coba anak-anak, sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Ada yang masih ingat apa yang dinamakan dengan radiasi? Ya, betul. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat pelantara. Anak-anak pernah mendengar kata peristiwa? Apa yang dimaksud dengan peristiwa? Ya, boleh. Peristiwa merupakan kejadian dalam kehidupan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa sejarah kedatangan bangsa Barat di Indonesia untuk menjajah. Kemudian kita akan belajar mengenai peristiwa tentang sifat-sifat benda, padat, cair, gas, serta perubahan wujudnya. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, nanti melalui pengamatan video, kalian mampu mengidentifikasi kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Melalui kegiatan membuat peta pikiran, kalian mampu mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Dan melalui kegiatan percobaan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat benda cair, padat, gas, serta perubahan wujudnya. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semua dapat mengikuti ya, dan selalu bersikap disiplin. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan mengamati video. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao,
Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati videonya? Apa yang kalian amati dari video yang tadi? Ya, tadi itu menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Tadi juga dijelaskan ada beberapa negara yang menjajah Indonesia. Nah, yang pertama itu tadi ada negara Portugis. Nah, negara Portugis itu pada mulanya berlayar dengan tujuan ke India. Tetapi usahanya itu gagal, sehingga negara Portugis akhirnya menguasai daerah Myanmar dan daerah Malaka, dan akhirnya tiba di Indonesia, tepatnya di daerah Maluku. Nah, pada tahun 1512 di bawah pimpinan De Antonio de Alder de Francisco, negara Portugis datang ke Indonesia, tepatnya di daerah Maluku. Pada saat itu daerah Maluku itu sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga akhirnya negara Portugis ada niatan untuk menjajah. Negara Portugis juga mendirikan sebuah organisasi perekonomian yang dikenal dengan IC. Kemudian yang kedua itu ada negara Belanda. Nah, negara Belanda itu tiba di Indonesia pada tahun 1595. Dan sama seperti halnya dengan negara Portugis, negara Belanda mendirikan organisasi perekonomian yang kita kenal dengan VOC. Dan yang berikutnya ada negara Inggris. Nah, negara-negara tersebut datang dan menjajah Indonesia dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, mereka punya 3 misi. Yang pertama itu ada gospel, yang kedua glory, dan yang ketiga itu gold. Gospel merupakan penyebaran agama. Nah, para penjajah yang datang ke Indonesia ikut menyebarkan agama yang mereka bawa dari negara-negara barat. Nah, yang kedua itu ada glory. Glory itu mencari kejayaan. Nah, mencari kejayaan. Di negara-negara barat, di benua Eropa, negara-negara itu saling bersaing. Saling bersaing untuk menjadi negara yang paling berkuasa, paling berjaya, paling hebat, dan yang kita sebut dengan negara adikuasa. Sehingga negara-negara tersebut melakukan penjajahan, khususnya di daerah Asia. Yang ketiga itu mencari kekayaan. Nah, mencari kekayaan ini mereka dengan melakukan perebutan sumber daya alam yang ada di suatu negara dengan mengambil sumber-sumber daya alam yang ada di negara kita. Nah, negara kita itu terkenal dengan negara garis khatulistiwa dan juga negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya itu ada rempah-rempah. Kalian tahu rempah-rempah itu seperti apa? Nah, Ibu sudah punya contohnya. Nah, ini rempah-rempah. Di sini ada lada, ada ketumbar, ada
juga ada kunyit, ada yang lain sebagainya. Nah, rempah-rempah ini harganya sangat mahal ketika mereka menjualnya di benua Eropa, di negara-negara barat. Nah, itu alasannya kenapa mereka ingin melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang Ibu beri tugas kalian membuat peta konsep mengenai kedatangan bangsa barat ya. Ibu akan bagikan per kelompok. Nah, anak-anak, sebelum melakukan percobaan, coba perhatikan ya Ibu di depan. Nah, Ibu sudah menyiapkan berbagai benda. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Yang pertama itu ada benda padat. Contoh dari benda padat apa saja? Ya, kita bisa lihat di sini di ruangan kelas ada papan tulis, ada lemari, ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Nah, ini apa? Ya, ini adalah kain. Kalau kain ini termasuk benda padat, bukan? Ya, termasuk ke dalam benda padat. Nah, kain ini setelah kita potong, setelah kita jahit, akan menjadi sebuah pakaian. Berarti berubah bentuk tidak? Ya. Nah, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Nah, yang kedua, di sini ada benda cair. Contohnya air. Air itu sangat berguna ya dalam kehidupan. Untuk mencuci, untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, air yang tersimpan dalam gelas akan Ibu masukkan ke dalam mangkuk. Nah, air ini berubah bentuk tidak? Ya, berubah bentuk menjadi bentuknya seperti mangkuk. Ketika Ibu tuangkan lagi ke dalam gelas, berubah bentuk? Ya, berubah bentuk seperti gelas. Nah, artinya air itu berubah bentuk sesuai wadah yang ia tempatinya. Nah, selain itu, sifat air juga mempunyai permukaan yang tenang ketika ia berada di tempat yang datar. Contohnya ini ya, ketika air Ibu simpan di dalam wadah, air ini akan datar. Nah, kemudian yang ketiga itu, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dari hulu ke hilir. Contohnya kita bisa lihat ketika kita melihat air terjun. Yang ketiga ada benda gas. Nah, ini Ibu punya sebuah balon. Balon ini ketika sebelumnya belum ditiup masih bentuknya kecil. Ketika sudah Ibu tiup akan membesar dan mengembang. Nah, di dalam balon ini terdapat apa coba? Ya, terdapat gas. Ya, terdapat udara. Nah, udara ini yang mengisi ruang balon tersebut. Nah, setiap benda itu mempunyai berat, mempunyai massa jenis. Nah, selain mempunyai sifat-sifat dari benda, nah benda juga tersebut mempunyai perubahan yang disebut ada membeku, mencair, menyublim, menguap. Nah, contoh dari peristiwa membeku itu di sini ada es batu ya. Es batu ketika kita simpan di tempat yang panas akan mencair. Nah, itu proses mencair.
Kemudian yang kedua, proses membeku. Membeku itu dari benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya air yang kita masukkan ke dalam freezer itu akan membentuk es batu. Nah, yang ketiga ada menyublim. Nah, menyublim ini contohnya di sini ya. Ibu ada kapur barus. Nah, kapur barus ini akan berubah bentuk dari benda padat menjadi gas. Nah, benda padat ini kita simpan ya. Misalnya kapur barus ini kita simpan di dalam lemari. Nah, lama-kelamaan kapur barus ini akan habis. Nah, tetapi yang tercium hanya wanginya saja. Nah, itu merupakan dari proses menyublim. Adapun menguap ya, berubah dari benda cair berubah menjadi gas. Nah, dan gas itu akan menjadi uap-uap air. Dan yang berikutnya ada mengembun. Nah, anak-anak setelah melakukan percobaan, nanti kalian ibu berikan tugas LKS ya untuk kalian kerjakan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai peristiwa dalam kehidupan. Kita sudah belajar mengenai peristiwa di masa lalu di mana kedatangan bangsa barat ke Indonesia untuk menjajah. Tadi ada 3 negara yang menjajah Indonesia dari negara-negara barat. Itu yang pertama ada negara Portugis, yang kedua ada negara Belanda, yang ketiga ada negara Inggris. Nah, tadi juga dilatar belakangi oleh 3 misi, yaitu ada gospel, glory, dan gold. Selain itu tadi kita sudah melakukan percobaan mengenai sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, serta perubahannya. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah dipelajari, ada yang belum paham atau yang belum mengerti? Siapa yang ingin bertanya? Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham? Coba ibu tanya ya. Tadi proses dalam perubahan wujud benda itu ada apa saja? Betul. Tadi ada membeku, mencair, menyublim, menguap, ya. Oke. Nah, anak-anak, jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Nah, hari ini apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk membaca lagi ya di rumah. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bereskan dan rapikan semua yang ada di meja, bukunya dimasukkan tasnya. Sekarang kita beres-beres. Sekarang pimpin doa. Ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.